Proposal usaha kaos tidai. Perkenalkan, nama saya Aliyah Kaanahuna Yakutual Marjan dengan NPM 101212991, kelas C8 Manajemen, UAS, Teknik, Negosiasi, dan Komunikasi. Perkembangan pesat dalam teknologi produksi dan pengelolaan pada industri tekstil serta pengelolaan kain dewasa ini telah menghasilkan tekstil yang memiliki berbagai sifat dan berbagai jenisnya kebutuhan masyarakat yang menuntut aneka ragam pemenuhan untuk keperluan hidup, yang salah satunya adalah dalam memberi hiasan pada tekstil dengan berbagai macam rupa dan warna bersumber dari kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, saat ini orang mulai berupaya untuk menghasilkan kain dengan berbagai teknik, antara lewat teknik ikat celup atau sering juga disebut dengan tidai. Teknik ikat celup ini merupakan cara menghias kain lebih dulu daripada teknik hias kain ikat dan batik. Saat ini, ikat celup terus mengalami banyak perkembangan dalam proses pengerjaan untuk memperkaya corak, warna, dan fungsi yang semuanya itu diciptakan sebagai alternatif dalam perancangan ikat celup untuk pemenuhan pasar atau bisa juga sebagai ajang bereksperimen sebagai karya seni. Visi misi dari usaha tidai ini, yang pertama itu visi menjadi perusahaan kaos tidai manual di Indonesia yang profesional, berkarakter, inovatif, produktif, yang dapat menghasilkan sesuatu nilai tambahan baru yang dapat memberi manfaat. Misinya yaitu kualitas produksi dengan harga yang terjangkau, menghadirkan lapangan pekerjaan yang profesional dengan situasi kerja yang produktif. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama itu ada produk dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pembeli yang bersedia untuk menukarkan uangnya dengan pembeli sebuah produk. Yang kedua ada price atau harga. Secara garis besar, perhitungan dari sebuah nilai yang ditukarkan konsumen demi mendapatkan kegunaan dari barang dan juga jasa. Yang selanjutnya ada people. Merupakan intensif, komitmen, penampilan, kebiasaan, dan perilaku yang dimiliki oleh kompetitor. Yang selanjutnya ada place atau lokasi. Secara luas, place itu denah atau lokasi yang dimana untuk memasarkan sebuah barang atau jasa yang dimiliki oleh pemilik bisnis. Selanjutnya ada promotion. Promosi ini digunakan agar pembeli mampu membuat ketertarikan dengan tepat pada sebuah produk yang akan dibeli. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada proses, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan, memperkenalkan, dan menjual produk tersebut. Tujuan dari usaha tidai ini ada 4, yaitu yang pertama, pembuatan produk ini bertujuan untuk menciptakan desain yang berbeda dari yang lain. Yang kedua, menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, pembuatan produk ini juga untuk menampilkan hasil karya semua orang yang ada di Indonesia khususnya. Yang selanjutnya ada pembuatan produk ini juga untuk memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Jenis produk tidai merupakan metode celup kain dengan cara mengikat kain dengan seutas tali atau benang. Bagian yang diikat akan menimbulkan sebuah garis yang abstrak atau random. Tidai menjadi salah satu upaya untuk menjadikan motif dengan cara ikat dan celup. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan tidai ini, yang pertama itu ada kaos polosan dasar hitam atau putih. Yang kedua ada pewarna dari merek Quantex. Merek Quantex tersebut menghasilkan warna yang bagus, terang, kuat, tidak luntur. Yang selanjutnya itu air bersih 2 liter, garam dapur. Selanjutnya ada tali atau karet gelang untuk pengikatannya. Dan yang kelima ada 1 pasang sarung tangan
berbahan latex untuk melindungi tangan kita dari pewarna one text tersebut. Meskipun pewarna tersebut tidak berbahaya. Yang selanjutnya ada baskom atau wadah untuk tempat kaos yang sudah terkena pewarna. Kekuatan dan kekurangan dari kaos tidai ini, yang pertama itu ada kekuatan. Kekuatan yang pertama ada desain yang berbeda. Yang kedua, tampilannya sangat menarik karena gambar yang abstrak dan random tersebut. Yang ketiga, produk berbeda dari yang lain juga. Kekurangannya, saingan desain. Saingan desain ini sangat banyak orang yang berinovatif untuk menghasilkan desain yang lebih bagus lagi. Yang selanjutnya, kekurangannya itu kurang banyak peminat karena orang belum kenal dengan kaos tidai tersebut. Selanjutnya, desain yang hampir sama karena pengikatan yang sama juga sehingga menghasilkan desain yang hampir sama juga. Perhitungan harga jual. Kami membuat produk kaos tidai ini, kami asumsikan biaya sebesar Rp45.000 yang terdiri dari kaos Rp25.000 untuk bahan baku seperti pewarna, plastik, sarung tangan, karet sebesar Rp15.000. Dengan meningkatnya produksi kaos, biaya variabel penjualan juga meningkat. Biaya tetap dan biaya variabel menghasilkan total biaya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat baju tidai tersebut yaitu Rp45.000. Jadi, kesimpulannya adalah dari permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa baju tidai tidak hanya sekedar kain yang dicelupkan saja, tetapi juga dapat dijadikan salah satu produk unggul yang sesuai dengan kemajuan zaman dan dapat mengarah pada kebutuhan konsumen yang tepat. Dan dengan kata lain, hal tersebut merupakan perwujudan sedikit seni di dalamnya. Sebagai pembuat baju tidai, juga memperhatikan arahan konsumen tentang kekurangan yang harus diperbaiki untuk menciptakan motif yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Sekian penjelasan yang saya jelaskan. Terima kasih.